kalau ke depan ya, kita ngomongin sekarang ke depan nih, tadi kalau aku dari paparan Mas Tuhu tadi, mungkin kita nggak usah terlalu perlu khawatir bahwa kita akan kehilangan job ya di dunia desain nih, karena banyak banget Mas yang nanyain kira-kira nanti arsitek sama interior designer tuh bakal ada nggak sih ke depan. Tapi kalau dari penjelasan tadi ya ada tapi dying gitu ya. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di DOT.podcast. Hari ini saya Ren Katili dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Tuhu Nugraha. Mas Tuhu, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Ini janjian kayaknya ya bajunya ya, warnanya iya dong. Iya. Biar lu beda sendiri. Gua nggak dikasih OOTD-nya ya. Kisi-kisinya. Oke. Mas Tuhu, ini suatu hal yang kita tunggu-tunggu ya. Karena Mas Tuhu ini mungkin untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Mas Tuhu Nugraha, mungkin Mira boleh silakan perkenalkan, atau karena Mira ini yang sudah pernah berkolaborasi dengan Mas Tuhu, nah kita pengen tahu ceritanya gimana Mira? Iya. Jadi kenapa kita ngundang Mas Tuhu? Iya kan? Pasti pemirsa itu pengen tahu kenapa kita ngundang Mas Tuhu gitu. Karena setahu gua Mas Tuhu itu expert di bidang digital strategic. Digital marketing. Luar biasa kan? Nah, jadi gue tuh ketemu sama Mas Tuhu itu di ajang Good Design Indonesia dari tahun 2020 ya Mas Tuhu ya. Betul, 2020. Yang di mandori nih sama Kementerian Perdagangan. Iya, untuk produk-produk ekspor ya. Untuk produk-produk lokal yang akan diekspor. Mantap. Iya kan? Iya. Nah, makanya dari situ tuh kita kolaborasi. Nah, soalnya kan awal-awalnya kan juri itu kan biasanya kan desainer atau arsitek aja masih dikit gitu kan, biasanya desainer produk kebanyakan, iya kan. Nah, tapi yang di zaman-zaman kita tuh ya Mas Tuhu ya, ada media, terus tuh Mas Tuhu, maksudnya gue tuh sebenarnya pengen tahu banget relate-nya tuh apa sih sama desain gitu, iya kan. Ini pasti sesuatu banget sehingga Mas Tuhu ini diundang gitu loh sebagai oleh kementerian untuk Good Design Indonesia. Tapi kita bukan mau ngomongin Good Design Indonesia. Bukan dong. Kita pengen ngomongin apa nih relate-nya nih ya antara desain, arsitek, interior dan desain keseluruhan dengan digital. Dengan digital. Dunia digital. Oke, mungkin sekarang aku pengen tahu deh Mas Tuhu, mungkin bisa memperkenalkan diri. Siapa dan apalah kegiatan Mas Tuhu sehari-hari, kenapa sampai Mas Tuhu itu sering terlihat di mana-mana ya, terutama di mana-mana. Di dunia, karena gue ketemu Mas Tuhu baru kali ini, tapi namanya udah gue denger kayak 5-10 tahun yang lalu. Serius? Tadi kita udah ngobrol ya. Iya. Oke Mas Tuhu, silakan Mas Tuhu. Ya, jadi sebenarnya di industri digital itu dari 2008. Jadi dari awal-awal karir lah ya. Jadi mulai dari marketing, terus kemudian secara umum bisnis kayak gimana, terus sekarang digital all ecosystem. Jadi mulai dari kayak sekarang ada metaverse, blockchain, AI dan lain-lain. Jadi terus kemudian makanya ngembangin ada namanya Indonesia Applied Digital Economy and Regulatory Network. Kenapa? Karena ini juga tadi nih sekarang yang banyak hot kan soal AI, blockchain, nanti regulasinya kayak gimana, bentuknya kayak apa. Bukan hanya secara kontennya, tapi bagaimana tapi juga orang kan melindungi pekerjaan saya nanti yang ngapain gitu kan. Pemerintah harus ngapain, privasi gimana dan lain-lain. Jadi sampai ke level-level itu. Karena di awal-awal dulu cuma marketing doang kan. Karena awal-awal orang kan masuknya digital kan dulu, bahkan aku ingat banget awal-awal tuh cuma bikin website. Terus kemudian ada sosial media, terus kemudian orang baru ngomongin transformasi di bisnisnya mau kayak gimana. Sampai sekarang yang paling banyak ditanyain adalah gimana ChatGPT menggunakan dan kemudian bagaimana relevansi orang di antara AI dan ChatGPT dan lain-lain. Karena ini kan digital tuh kemana-mana ya semuanya, mulai dari musik, fashion, interior,
terus kemudian Udah arsitek, iya semuanya kan. Jadi kayak ibaratnya orang kayak, oh saya juga bisa kok bikin ini sendiri gitu ya. Sebenarnya nanti tuh di era sebelumnya bikin website juga orang sekarang bisa sendiri, tapi tetap ada yang mahal gitu. Nah itu nanti yang kita perlu explore. Kenapa ada yang kemudian kehilangan job, ada yang jobnya makin banyak atau punya pekerjaan baru. Iya. Gitu. Dari situ. Ini nih menarik ya soal tadi Mas Tuhu udah bilang tentang sosial media gitu ya. Aku mungkin sedikit sharing ya. Mungkin di architecture itu, di arsitek itu, gue tuh mengalami yang namanya sosial media, era sosial media dan akhirnya berkembangnya di sana. Nah, itu mungkin awal-awal 2010-an kan sosial media lagi booming pada saat booming itu. Banget. Even desainer aja nggak ada atau jarang yang main sosial media tuh Mas. Nah, perkembangan sosial media sekarang nih ya Mas ya, kan Mas lihat sendiri gitu ya bagaimana Elon Musk udah masuk gitu ya, membeli, kemudian ada metaverse dan lain-lain. Itu komunitas seperti ini nih kira-kira karena saya nggak tahu ya apa relate dalam in real life dan kemudian ada juga dunia yang nantinya digital gitu Mas. Itu gimana menurut Mas? Ya, jadi itu sebenarnya tuh kita akan ini sekarang lagi transisi ya, bersiap-siap. Orang punya kebutuhan terhadap desain. Dulu di era sosial media orang yang mungkin dulu rumahnya mendingan seadanya nggak apa-apa dan segala macam. Sekarang kan jadi benchmarknya lebih tinggi kan, karena dilatih Pinterest, dilatih Instagram, apalagi orang berzoom ria itu. Sebenarnya menurut aku tuh pasti banyak banget kebutuhan orang mau rumahnya itu harus kelihatan keren. Kalau dulu kan dia hanya kantornya doang atau bajunya yang bagus. Sekarang aku liatin beberapa orang tuh trennya bahkan rumahnya kelihatan sengaja nggak apa. Dilihatin kan di belakangnya. Itu sih menurut aku dapat bisnis yang banyak buat arsitek, interior dan lain-lain. Tapi aku deg-degan takutnya itu kadang-kadang soal privacy dan keamanan dia. Karena orang jadi tahu rumahnya segede ini, dia pintunya dari sana, ini dari sana. Itu yang harus kemudian orang wise gitu loh. Tapi in another way itu pasti akan meningkatkan demand. Aku nggak tahu ya, dari industri pasti gede banget jadinya gitu. Bahkan sekarang kamarnya pun aja didesain warna-warna, catnya harus warna-warni karena kalau zoom kelihatan keren. Dan itu menurut aku harusnya bisa ditangkap tim arsitek dan interior udah pasti. Nah berikutnya nanti orang bukan hanya punya dunia real, punya metaverse-nya dia juga pengen begitu. Dan itu nanti bisa lebih masif. Masifnya dalam artian begini. Orang-orang yang mungkin rumahnya dulu cuman kecil, di metaverse dia bikin sesuatu yang fantasi, yang fantastis. Nah ini nanti tim interior dan arsitek harusnya bisa menangkap ini karena unlimited imagination kan, dan sourcing ibaratnya biaya produksinya lebih murah, tapi harganya bisa lebih mahal. Tergantung apa? Tergantung kita bisa membawa fantasi dari audiens apa enggak. Kalau di dunia nyata kan udah jelas ya harga tilenya berapa, harga kulkas berapa. Nah kalau di ini itu kan nggak ada. Itu kan harganya kan ibarat zero gitu. Tapi kita bisa jualan itu $1,000, $2,000, tergantung kita bisa menciptakan scarcity. Orang kan mencari fantasi dan scarcity kan. Mungkin nanti yang template masih ada. Yang dia nggak mampu membayar mahal dia pakai template. Tapi tapi yang lainnya dia mau membayar I just want is the only one. Nggak mau kelihatan sama, nggak mau sama yang lainnya karena bakal ketahuan. Sekarang contohnya yang paling sederhana ya, kalau di generasi sekarang yang udah real kelihatan tuh avatar atau stiker yang di line ya. Kalau anak Gen Z sekarang coba nanti ditanyain, mereka itu kan pakainya line ya. Mereka nggak akan mau namanya stiker yang gratisan karena ketahuan sama temennya, kamu berarti levelnya masih di situ gitu. Dia bahkan maunya desainernya benar-benar ada desainer harganya murah, yang harganya mahal gitu, yang dibikinin sendiri, ininya sendiri, custom. Kenapa? Karena tadi semua orang di dunia itu emang nature-nya manusia itu pengen selalu berbeda, tapi juga sama dalam artian dia ini tuh ada familiarity-nya dengan orang-orang lain, tapi gue berbeda. Kalau zaman dulu itu kan very luxurious ya, hanya orang-orang yang level atas banget yang baru bisa melakukan itu gitu. Nah sekarang karena teknologinya jadi lebih mudah, orang layernya beda-beda. Nah yang orang nggak kebayang adalah kalau dia tidak bisa menciptakan scarcity dirinya sendiri, dia jadi komoditas. Orang nggak membayar mahal. Tapi kalau kita bisa membangun scarcity, nah orang Indonesia itu tidak jago untuk itu. Prancis tuh jago banget kan. Dari sejak lama. Orang Indonesia nggak jago ya? Iya, kenapa kira-kira? Pertama, mungkin memang society-nya belum sampai di level itu kemarin. Kenapa? Karena ini kan ngomongin scarcity dan segala macam, kita harus selesai dengan kebutuhan fungsional. Makan,
minum, kebutuhan dasar harus selesai. Betul. Gitu ya. Bener. Kita kan baru lewat ini tahun 2000-an kan. Iya. Nah ini makanya kemudian baru laku. Orang baru mikirin rumah saya harus beda sama yang lainnya. Handphonenya sama-sama Samsung tapi saya mau pakai casing yang berbeda. Saya mau pakai interior apa segala macam. Karena dia udah selesai. Bingung nih duitnya mau diapain lagi. Kalau di Prancis, di Eropa udah jadi sejak lama kan. Dari awal. Dari awal. Makanya dia udah belajar tuh ada Hermès dan segala macam. Itu ada teorinya. Aku baru baca kemarin itu ada profesor. Ada profesor yang nulis tentang scarcity. Jadi how to build scarcity di setiap produk. Jadi itu harus dibikin gamification-nya. Dan temanku bilang yang dia sering tinggal di Paris, ya kalau Parisian udah tahu dari awal, makanya tuh ada Hermès harus ngantri 2 tahun, ini harus begini, dia hanya jumlahin segini, tapi dia langsung tahu harganya udah di packing gitu loh. Biaya produksi misalnya 100, dia jual 2000 karena produksinya hanya ada 10.000 pieces misalnya. Nah nanti di era metaverse orang tuh harus jago storytelling. Siapapun profesinya dia harus jago bercerita. Kita jago ya. Nah iya, itu makanya itu di semua profesi itu akan jago ini. Dan kenapa? Aku tuh baca ada buku yang menarik soal metaverse. Karena dia bicara bukan hanya secara technical, tapi dari sisi fundamental ekonomi dan perubahan sosial. Yang buat siapa? China. It's by the government. Dia bilang bahwa karena ekonomi di metaverse driven by stories, bukan by production. Karena kan nggak ada biaya produksinya sama kan? Tapi nggak real nggak sih itu? Nggak real, tapi itu makanya menciptakan fantasi. Iya, fantasi. Iya, menyentuh orang. Iya, emosionalnya orang. Itu Nah itu makanya sebenarnya nanti pemerintah harus meregulasi itu. Itu yang akan aku bilang ke pemerintah. Tapi kalau sebagai industri, ya kita kan selama fantasinya bisa dieksploitasi dan segala macam ya. Dan ethical value-nya kita aja ya, tergantung kita punya ethical value sejauh mana. Itu nanti yang boundariesnya di mana ya, ethical value, karena kita tahu kelemahan manusia adalah selalu ingin menjadi beda dan eksistensi. Gitu. They want that, dan itu bisa diwujudkan dalam banyak hal. Kalau sekarang karena semua orang di kita nih pas banget kan, kelas menengahnya lagi naik nih semuanya, makanya diuber-uber sama semua orang. Kenapa? Kelas menengah naik dan usianya muda. Eropa sekarang isinya kelas menengah udah tua semua. Aku udah mengalami siklus ya. Dulu kan kayaknya aku consume tuh kayak pengen banyak semuanya, pengen gue consume. Sekarang kok kayaknya aku lebih chill ya gitu ya. Oh berarti emang aku udah menua gitu. Tadi ketika dia muda, dia butuh eksistensinya lebih tinggi, so the fantasy will be there. Jadi as a consumers itu gede banget pasarnya. Dan tinggal gimana kita bisa menciptakan that scarcity. Nah itu yang harus jago nih. Storytelling itu harus diajarkan dimanapun, kayak di good design juga gitu. Storytelling karena kita tuh produk kita tuh kebanyakan masih ngomongin fungsional. Teknis. Padahal kebayang nggak orang tuh ngeliatin ini ya, yang dilihatkan bukan kayak ini bisa nanti AC-nya menyebarkan ruangan, enggak. Bayangin kalau ini ibu-ibu yang ngeliatin, kebayang nggak sih Bu? Kalau AC-nya tuh lebih estetis gitu. Jadi kalau pas arisan orang-orang mau foto kelihatan ini kayak kembang-kembang. Kayaknya kita harus kerja sama dengan dia deh. Kayak gitu-gitu. Jadi orang lebih tahu. Kan maluin banget ya kalau tiba-tiba gelasnya sudah udah cangkirnya udah bagus gitu kan. Udah mau tea time terus AC-nya drop side bunyi, terus kelihatan mengganggu. Di foto udah kayak bukan tempat yang luxury. Enggak luxury banget, langsung drop banget gitu kan. Ibu-ibunya langsung males mau cari pose aja bingung mau sebelah kiri kanan atau mana biar AC-nya nggak kelihatan mengganggu. Jadi itu ya. Orang masih mau gitu. Penting ya itu ya. Penting. Dan zaman dulu itu mungkin kan hanya orang-orang tertentu yang bisa. Nanti di era metaverse, everybody can do it. Tergantung tadi seberapa dia bisa menciptakan scarcity-nya. Dan tapi harganya sudah dimasukkan dalam situ kan. Kalau orang ya kalau cuma sedikit nanti gue nggak untung banyak ya, tadi harganya makanya berbeda karena it's scarce gitu. Tapi nggak boleh bohong. Jadi di teori itu disampaikan juga karena beberapa akhirnya kalau di digital saya tahu lah beberapa e-commerce tuh bilang oke, ini hanya 2 jam gitu ya, pakai countdown. Setelah 2 jam mulai lagi dari awal. Itu orang konsumen langsung tahu. So when you say that it's only 10,000 ya 10,000 bikin lagi yang baru berikutnya. Gitu. Tapi harga itu udah dimasukin secara hitung-hitungannya udah dimasukin. Oh dengan segini kalau saya produksi 10 juta dengan ini 2.000 ini udah dimasukin, saya sama profitability-nya sama. Gitu. Ngomongin soal ini ya digital dan market gitu ya. Ini kan kita ngomongin yang hal-hal yang sebenarnya Indonesia banget sih sebenarnya. Betul. Yang which is marketnya tuh gede banget itu. Sangat gede gitu. Nah ini mungkin balik lagi kita coba tarik ke dunia digital dan desain tadi ya Mas ya. Kalau ke depan ya kita ngomongin sekarang ke depan nih tadi kalau aku dari paparan Mas Tuhu tadi mungkin kita nggak usah terlalu perlu khawatir
bahwa kita Kehilangan akan kehilangan job ya di Iya. dunia desain nih. Karena banyak banget Mas yang nanyain, kira-kira nanti arsitek sama interior designer tuh Bakal ngapain? bakal ada nggak sih Iya, ke iya. depan? Tapi kalau dari penjelasan tadi ya, Ada tapi dying gitu. Tapi dying. ada tapi mungkin jadi lebih niche dan Iya. lebih kayak tadi Mas Tuhu bilang bahwa kita harus punya kekuatan yaitu story dan Betul. yang mungkin di dunia digital tadi itu sentuhan humannya nggak ada gitu Betul, ya Mas. nggak ya? ada, nggak Sehingga ada. ini yang perlu digali lagi kan Mas ya. Setuju. Jadi di digital nanti semua orang itu harus be a good storyteller, a good empathy, dan a good listener. Karena kan dia datang ke arsitek mungkin bisa jadi bukan hanya sekedar mau tahu desainnya, dia butuh reputasinya, dia butuh didengerin bahwa iya aku tuh sukanya tuh ada party-party itu, jadi kita dengerin dulu ibu sukanya apa, menyendiri, iya kan kayak gitu-gitu kan. Aku Karena udah melakukannya. karena kalau nggak begitu konsumen merasa ya udah saya taruh digital aja gampang. Dan kita harus punya kayak story yang kita merasa oke, saya spesialis bagian ini. Jadi orang tahu kalau dia mau yang begini ya datanya ke kita. Kita paling paham. Saya kayak lagunya ada band. Karena perempuan ingin dimengerti. Saya spesialis konsumen ibu-ibu misalnya begitu. Kok kayaknya kalian kembar ya? Kayaknya lo udah bisa membaca pikiran gue dan jalur apa yang udah gue jalankan. Ya kan udah begitu dia kan tahu bahwa ini value added-nya tinggi walaupun misalnya secara harga jauh lebih mahal. Ya, iya. Karena comfortability tadi kan. Karena kan tadi concern digital, even saya pakai ChatGPT itu nggak bisa ngasih value added. Menurut kamu ini bagus nggak gitu? Nggak bisa. Saya emang di set value free. Padahal kan konsumen tuh butuh. Jadi bu, penting tuh. Ibu temennya siapa aja? Oh si itu tuh sukanya yang begini-begini bu. Kalau mau ngundang mereka ini standarnya harus begini. Itu kan value added yang nggak bisa dikasih sama mesin. Iya. Mesin nggak bisa memahami kontekstual budaya. Mesin nggak bisa memahami kamu tinggalnya di Pik apa di di Kemang, crowdnya yang bakal gimana. Kita yang bisa kasih tahu. Itu yang nggak bisa dipahami oleh mesin tadi. Nggak bisa. Dan kita itu kan mesinnya lebih kebetulannya lagi nih, mesinnya kebanyakan dibuat sama orang Eropa sama orang Amerika. Yang nggak Asia banget. Yang Nggak Asia bukan banget. Indonesia Dia nggak banget. bisa memahami kompleksitas orang Indonesia. Bilang yes tapi maunya no. Bilang ih kayaknya bagus ya kamu ininya ya. Tapi Padahal jelek ya Allah, banget. jelek banget ya. Yang mau ke kiri Selera. tapi sennya ke kanan. Iya, sennya ke kanan gitu kan. Di belakang layar ya ampun si ibu itu ya rumahnya kaya sih, tapi kok nggak banget gitu kan. Input itu tidak dibaca oleh Tidak Mesin. bisa. Oleh Mesin AI nggak tadi bisa ya, karena Gen AI AI-nya, nah oke. apalagi AI-nya dari Amerika, dari Eropa yang sangat To the point. to the point. Kita kan sangat layeringnya banyak gimana, dan itu nggak kebayang. Si pembuat AI-nya itu kan biasanya adalah teknologis, itu nggak kebayang betapa layernya orang Indonesia banyak banget. Gimana coding-codingnya bisa membedakan itu. Variabel apa masa dimasukin ini ibu yang tinggal di Kemang tapi Kemangnya agak minggir ke sini, itu nanti seleranya udah berbeda dengan Beda yang di deh, tengah. iya. Itu beda kan? Itu yang harus dimiliki. Jadi kalau aku bilang semua profesi harus upskilling. Upskilling. Iya, upskill dalam artian dia bukan hanya ngerti arsitekturnya aja, dia harus ngerti antropologis, sosial budaya masyarakatnya, atau target segmen marketnya. Jadi berarti harusnya yang akan laku dikejar-kejar tuh ada yang misalnya interior jago spesialis di ibu-ibu OKB, dia tahu fantasinya dan loh itu kan banyak loh, Iya. banyak banget. Soalnya nggak semua sabar. Nggak semuanya sabar dengan itu, dan selera dia juga berbeda misalnya gitu, karena tuh dia misalnya dia adalah orang elite di Makassar, elite di Bali, di Kalimantan. Old money ya, sama Old OKB money beda ya. udah beda kan. Fantasinya kaya berbeda, ya? sama-sama kaya, Sama-sama loh. kaya. Sama-sama bisa membayar hal yang sama, tapi mungkin selera produknya berbeda, dan kita harus kasih rekomendasi yang berbeda, ngajak ngobrolnya berbeda, idola dia berbeda, Kompleks ya jadinya ya. jadi kompleks. Jadi, itu yang tadi makanya selalu gue optimis. Dan apalagi sekarang emang klien kita yang tadi 90% adalah ibu-ibu, itu tuh gue Lu merasa kali. gue lebih jago dari AI Iya, untuk membaca benar. mereka gitu. Pasti. Dan gue makanya kalau ada orang nanya, kira-kira arsitek akan dilengserkan? Enggak sih, menurut gue. Apalagi ibu-ibu itu gini, contoh dalam membangun rumah kayak Mira. Mungkin dia deal sama ibu-ibu, tapi dia punya suami, dia punya Betul, anak yang betul. seleranya beda-beda. Betul. Itu kan dibacanya akan Berbeda, rumit gitu loh. beda. Belum kalau Kusut tuh AI-nya ya. suaminya Betul. suka ini, istrinya suka Bener. ini, anaknya nggak suka ini kan
AI punya keterbatasan antara lo bisa men-screening itu, bener nggak? Bener banget. Nah, jadi AI itu cuma untuk riset dan memberikan pilihan-pilihan yang mungkin kadang-kadang kita tidak ada dalam otaknya kita gitu. Kayak aku tuh mungkin AI tuh gitu juga, karena awal-awal juga aku mikir ya, terus kemudian nanti kalau gini udah ada AI sebagai konsultan, aku fungsinya ngapain dong? Oh ternyata enggak gitu, ternyata storytellingnya berbeda. Aku ngasilnya tetap dari AI, tapi kan ngemas storynya mulai dari mana dulu, mulai dari ujung atau dari depan, itu kan berbeda tiap orang. Terus bahkan tuh ya, saya kasih tahu aja AI yang kayak ChatGPT yang pro itu bisa ngasih tahu, misalnya nih, aku tinggal cari aja desain house terbaik di dunia dari New York tuh apa, dia bilang kamu adalah konsultan desain house terbaik di dunia dari konsultan ini, tolong bikinin saya rekomendasi ini. Itu bisa kayak begitu. Tapi kan dia nggak bisa ngasih detail lebih lanjut. Dia nggak bisa kalau ini jagonya spesifikasinya di A, yang ini spesifikasinya di B. Betul, itu nggak sampai ke situ ya. Nggak sampai ke situ. Nah, itu juga question berikutnya adalah kalau saya sebagai konsumen umum, saya nggak belajar arsitektur, saya nggak belajar interior sebelumnya, I don't have the basic knowledge, saya nggak bisa kasih prompt atau perintah yang tepat. Saya hanya bisa kasih secara umum aja. Inputnya cuma sesuai dengan kapasitas dia ya. Kapasitas dia secara umum. Tolong arsitektur untuk rumah saya. Nah itu keluarnya juga jadi bodoh. Ya, nggak spesifik kayak nggak spesifik. Misalnya Betul. pengen ini detail-detail. Bener. Kan cuman bahasanya ada, kadang kita doang yang tahu gitu. Betul. Karena tadi kita mempelajari backup knowledge-nya tuh ada. Nah itu yang nggak bisa dan itu pun ada sertifikasinya, jangan sedih. Ada namanya prompt engineer expert. Jadi gimana caranya dia bisa membuat sebuah perintah yang baik sehingga AI bisa ngasih data dari kolam yang tepat. Kalau nggak dia kasih ibaratnya ada kolam secara umum, gede banget, jadi dia ngasih secara umum terlalu luas. Nah kalau kita semakin spesifik, kolamnya yang ini aja nih, gue mau lo berpikir jadi seperti ini. Nah itu juga expertise lagi kan. Jadi tetap dia dibutuhin. Selain tadi ya, pertama prompting. Kita yang walaupun kita mau dibikin depannya dia, konsumennya juga tetap belum tahu. Bu ini bisa ini, ada alternatifnya ini. Tapi kan kadang-kadang konsumen butuh diyakinkan, apalagi orang Asia ya. Nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Dia butuh teryakinkan dengan sangat. Mas menurut kamu A sama B bagus yang mana? Kayaknya kalau selera ibu, bapak tuh sukanya begini kan. Ibu, bapak sering hosting acara yang gini-gini. Ini yang B lebih cocok deh. Oh iya, karena dia tuh butuh di validasi. Hari gini tuh semua orang butuh validasi. Betul, apalagi orang Asia. Dia validasi cukup, penting validasi banget. dari AI itu nggak cukup. Nggak cukup ya. Karena AI nggak chatty gitu kan, nggak bisa memahami konseptual, nggak bisa memahami. Mungkin AI cuma cocok di Jerman kali ya. Iya, yang bener-bener yang kayak orang tek gitu. Iya, yang bahkan memang nggak butuh interaksi personal. Betul, nggak butuh personal touch. Memang kayak temanku aja kemarin bilang gitu kan, dia bilang, gue bilangin, gue nggak butuh career coach karena gue tinggal AI aja udah tahu. Tapi enggak sih, gue kayaknya masih butuhin. Oh, kalau gue udah cukup karena gue yang penting tahu ada opsinya, gue bisa memilih sendiri. Ternyata kamu enggak ya? Oh berarti kamu cocok nih, berarti konsultan masih dibutuhkan dong kalau kayak gini. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu yang orang harus pikirkan, gimana AI ini memang kemarin aku baca ya ada satu riset yang mengatakan pilihannya cuma 2 di depan itu. You will be the slave of AI, jadi kayak tukang adminnya AI, atau Anda jadi entrepreneurial. Entrepreneurial kan intinya apa? Creativity. Karena AI hanya bisa mengasih tahu sesuatu yang from the past. Standar. Nah, manusia bisa menggabungkan dari beberapa standar opsi-opsi yang dia keluarin, itu kita bikin sesuatu yang baru. Gitu. Ya manusia itu ya makin lama makin ini nggak sih? Kalau zaman dulu tuh kayaknya tuh rasanya manusia makin lama makin pinter, sekarang makin mau ngomong bodoh nggak mungkin banget ya. Bodoh sih enggak ya. Cuman kalau menurut gue ya kayak kalah gitu loh. Gini, dulu tuh orang tuh empatinya besar banget dulu ya. Iya, betul. Sekarang kesini-sini tuh udah mulai hilang gitu. Yeah. Bahkan kayak kita kalau dulu nih, kalau kita mau beli sesuatu itu kadang kan nggak lewat mesin ya. Jadi kayak selalu akan ada interaksi dan itulah diujinya. Dia belajar. Nah makin kesini kan kita kadang pakai mesin beli ini beli itu tanpa ada interaksi. Akhirnya lama-lama hilang nggak sih mas itu? Nah itu mulai tumpul. Memang banyak yang makin tumpul. Padahal itu yang paling laku sebenarnya yang dibutuhkan. Sama sebenarnya gini kan. Kita tuh sekarang lagi mengalami sebuah transisi. Zaman dulu orang itu kan dilihat dari kemampuan fisik. Kita kan nggak pernah mengalami itu kan. Orang tuh yang dianggap
keren, kuat adalah kamu kalau physically kuat, bisa ngangkat kayak kuli gitu kan mungkin ya. Ya karena zaman dulu nggak ada mesin, semuanya harus pakai manusia kan, tenaga manusia, makanya yang selalu semuanya tuh instingnya adalah mencari orang yang kuat, yang jago berantem, jago ini. Terus kemudian kita karena itu sudah digantikan oleh mesin, karena ada mesin uap waktu itu, semuanya akhirnya orang lebih intelektual. Nah sekarang itu yang mau digantikan itu kognitif, kemampuan kita mengingat. Nah yang dibutuhkan apa? Empati, karena mesin tidak bisa melakukan itu. Sayangnya kita tidak sadar bahwa itu value added-nya kita gitu. Makanya sekarang psikolog tuh jadi laku banget kan. Apa yang laku banget? Psikolog sekarang jadi laku banget. Psikolog. Ya sekarang kan isunya selalu mental. Iya mental health. Karena tadi kebanyakan. Tapi jadinya kayak dikit-dikit mental health. Karena tadi kesepian, mereka nggak punya teman. Mereka nggak punya teman, kesepian, terus setiap hari pressure dari sosial media, gitu ya. Informasi yang terlalu banyak. Sementara otak kita nggak mampu gitu. Kedua, ada yang menarik waktu itu ya, Yuval itu kan udah memprediksi ya, dan itu almost true. Baca deh Homo Deus. Itu tuh Homo Deus tuh dia bilang bahwa sebelum pandemi kan dia nulis. Dia pertamanya bicara tentang masa lalu, terus kemudian dari masa lalu dia projection masa depan. Itu mengerikan sih. Dia bilangin manusia masa depan itu pilihannya adalah lu menjadi sangat jadi kayak winner takes all. Yang kaya akan kaya banget, kelihatan lebih muda. Dia bisa campuran antara setengah manusia setengah robot, karena dia bisa ini kan, bisa detect DNA-nya gimana, dia cocoknya apa, dia udah rekayasa genetiknya. Yang miskin ya udah habis gitu. Dia nggak dapat apa-apa. Ya sebenarnya sama dengan prinsip zaman dulu hukum rimba gitu loh. Iya, jadi kayak hukum rimba, betul bertahan. Benar. Yang nggak kuat ya nggak bertahan. Karena yang kuat dia bisa memutasi genetiknya dia misalnya ada potensial bawaan kanker, ya udah dia diubah ininya genetiknya, makannya diatur karena dia bisa mencari datanya. Yang kayak itu ada klien kita yang stem cell. Nah iya. Salah satu. Dan itu kan banyak kan sekarang stem cell itu banyak itu banget. Itu cuma orang-orang yang mampu. Karena itu mahal banget. Mahal banget. Mereka bisa mampu kayak begitu. Makanya dia bisa umurnya panjang, kuat dan makin smart gitu. Nah sekarang makanya tadi ini yang kemudian harus dikuatin memang tadi dari sisi empati. Dan satu lagi yang dia bilang, kenapa manusia modern yang sekarang itu menjadi lebih stressful, mental health, aku bisa kebayang. Nah setelah baca buku itu, karena apa dia bilang, anak-anak sekarang itu ibaratnya comparing to the best of the world. Kalau zaman dulu kita kan paling comparing sama siapa sih yang tercantik di majalah Aneka gitu kan. Itu pun sebulan sekali, bener nggak? Iya. Majalah Gadis, tempat sama Petty, Femina. Itu juga kan keluar seminggu sekali, itu pun kalau mampu. Atau dari TV. Atau comparing yang paling berprestasi di mana, di sekolahnya dia. Nah kalau sekarang dia ngebandingin sama Kylie Jenner, Kendall Jenner yang punya rumahnya punya 10 kulkas gitu kan. Makin jiper nggak? Orang merasa kayak, ya aku punya kulkas untuk susu anakku sendiri, untuk buah-buahan sendiri, ada dapur yang satu gede satu ruangan. Itu dilihat semua orang dari yang level menengah sampai yang bawah. They can akses itu, akses informasi murah. Itu nggak satu sisi kalau dia nggak siap mentally ya begitu gitu. Jadi kayak memang menyiksa diri sendiri ya dengan membaca informasi. Iya, jadi informasi yang masuk ini sementara kita belum membelajar bagaimana memfilter informasinya. Nah, gimana caranya gitu loh? Maksudnya gimana caranya seseorang itu sehingga bisa memfilter mana ini yang perlu, mana ini yang dibuang. Iya. Nah, ya kan? Itu benar tuh. Nah, itu harusnya diajarin mulai dari sekolah. Dia harus belajar. Makanya kayak aku tuh ya belajar ya. Dulu kan awal-awal juga aja stres. Stres. Karena aku tuh dulu awal-awal juga stres banget. Setelah membaca itu aku baru memahami Terus kedua adalah kita di baru era sosial media, semua orang dari segala social classes bertemu di satu tempat. Bener sih, zaman dulu kan terkelompok kan. Yang di Starbucks ya sudah terfilter dong, karena yang berani masuk ke situ yang di level mana. Di warteg. Nah sekarang ngumpul semua jadi satu. Karena kita nggak pernah dengerin apa yang diobrolin orang di warteg dan apa yang di Starbucks. Sekarang semua ngumpul jadi satu di kolomnya Lambe Turah gitu. Kedengeran semuanya, kita jadi emosi. Ini kok sedangkal itu ya bagi beberapa orang. Bagi orang lain, lu so Inggris banget sih ngomongnya gitu. Jadi ada biasa aja. Dia biasa aja. Nah dan aku baru menyadari, oh iya ini tuh tempat publik di mana perkumpulan dari semua segmen berkumpul jadi satu yang aku nggak pernah ketemu sebelumnya gitu. Iya. Ya sebelumnya aku di PS pakai
70% orang berbahasa Inggris, 30% Nggak ada berbahasa masalah. Indonesia. Nggak ada masalah. Everybody will never judge you. Tapi ketika itu bertemu di satu tempat, yang semua orang kemudian membawa persepsinya masing-masing. Nah itu di metaverse akan lebih chaos. Metaverse more chaotic. Mungkin ini enggak sih Mas? Aku mungkin udah beberapa kali menerapkan the power of ignorance. Jadi aku, Ya benar. aku kalau misalnya di sosial media nih, ada darah aku skip. Iya. Ada ketabrak dikit aku skip. Karena aku males gitu ngelihat Iya, ada iya. orang tiba-tiba kepotong badannya karena kereta api lah apalah. Iya, iya. Jadi pokoknya apapun tuh udah gue skip. Iya. Sama berita-berita yang sampah. Jadi kayak misalnya, ini nggak penting. Gue selalu mikir kayak ini gue butuhin apa enggak? Kalau enggak gitu. Nah Iya, tapi orang kayak lu tuh bisa jadi orang nganggapnya skeptis nggak sih? Ya skeptis untuk di beberapa hal aja. Aku akan senang baca tentang ibu-ibu. Balik lagi. Ya makanya tadi kita harus mempelajari Tentang brand gitu kan. kita sebenarnya bisa memilih kan. Ya. Kita bisa memilih siapa yang mau kita follow, what to follow and how to follow, siapa yang kita mute dan segala macam. Nah, cuman tadi orang tuh kadang-kadang nggak merasa bahwa dia punya power itu. Dia terbawa sama addiction to algoritma. Dalam digital kan ada algoritma ini tadi. Nah, ini juga yang sebenarnya sekarang tuh lagi mau dibikin undang-undangnya bagaimana untuk melindungi. Karena kan di dunia ini ada dua mazhab nih sebenarnya. Si individual yang punya filternya, which is tuh gaya-gaya Eropa, gaya Amerika, karena dari kecil dia diajarin untuk you are responsible for yourself. Satu lagi, nah komunal, society yang controlling the all individual. Nah kita itu agak di tengah-tengah nih, membingungkan. Kita diajarin untuk kemudian society yang kontrol kita, tapi terus kemudian di sosial media dan sistem kita yang demokrasi ini, kita harus mengontrol diri sendiri. Jadi bingung gitu. Beberapa orang jadi kayak mengalami kebingungan dirinya sendiri. Nah ini nanti kayaknya pemerintah tuh akan mempropos tadi algoritma ini harus itu termasuk influencer, content creator itu akan dikontrol. Kalau di Cina udah jangan tanya lah ya bentuknya kayak gimana gitu. Oh inflasi akan dikontrol. Ya itu akan ada jadi Soalnya ada yang baik, ada yang enggak karena itu kan merusak. Kebayang nggak sih orang itu pasti akan lebih mudah instingtif ngikutin hal-hal yang negatif. Udahlah insting manusia kan udah jelas ya. Jadi kalau kita bicara behavior humans itu greediness, insting seksual, kekerasan itu udah pasti. Nah kalau algoritma itu dibiarkan mengikuti selera pasar, terus kemudian kita nggak pernah dididik untuk menjadi rasional, ya berarti yang akan dikonsum sama kita, terutama di teman-teman di middle low itu kasihan banget. Ya. Mereka sudah tidak berdaya, mereka punya akses yang sama tapi dia tidak produktif. Kalau di middle up, mereka diajarin dari kecil productivity, semua teknologi itu harus ada ROI-nya misalnya gitu ya. Benar nggak? Kita diajarin ROI-nya untuk kayak begini. Kalau mereka kan nggak. Iya ya. Lingkungannya nggak begitu. Harus ada sistem yang membantu mereka. Nah sementara kalau kayak perusahaan itu kan dia maunya ya udah ya ini kan mereka maunya begini ya saya kan ngasih apa yang mereka mau gitu. Tapi ada bahkan tuh ada penulis yang menurut saya bagus ya tentang dia expert digital. Nggak semua orang tahu apa yang dia butuhkan. Yang dia mau belum tentu yang dia butuhkan gitu. Nah itu yang menjadi bahaya gitu di daerah digital. Makanya tadi juga kayak tadi sebenarnya kan arsitek misalnya yang baru dia bisa memilih untuk upgrade dirinya atau terbawa pada jalur yang tadi umum yang cuma aduh atau just comparing oh my god nanti kalau ada ini berita juga gitu kan informasi selalu lebih suka dengan hal yang lebih negatif dibandingkan bicara tentang bagaimana empowermentnya gimana how to upskillingnya kemana value addednya harus ngapain karena nggak seksi juga sih aku tahu soalnya jurnalis juga nggak mau nulis yang begituan karena itu nggak terlalu laku trafficnya nggak gede ketika trafficnya nggak gede dia nggak dapat iklan dimarahin bosnya jadi kayak itu jadi kayak satu ekosistem yang ribet gitu. Bingung ya? Luar biasa ya. Maksudnya dengan keadaan ya tadi ya kayak digital masuk dengan segala teknologinya dan sangat cepat tadi. Sementara di kita nggak meratanya tadi ya dengan ada orang yang memang sudah bisa secara individual bisa memfilter, mengetahui. Ada juga yang tadi lu bilang mereka yang akhirnya ya nggak tahu pokoknya ditangkap aja apa bener. yang kelewat. Soalnya kita kan terlalu luas ya jangkauannya betul terlalu luas dan jadi diverse jomplang. banget dan very diverse gitu very diverse itu sebabnya sebenarnya beberapa mereka yang mengembangkan teknologi juga tahu itu karena sebenarnya mereka juga nggak mau terjadi revolusi kayak revolusi industri pertama Apa itu yang terjadi?
Yang terjadi apa? Komunisme dan pembunuhan raja-raja di era itu kan karena kecemburuan sosial. Gap sosial yang terlalu jauh. Jadi orang-orang di sekarang itu yang itu kayak Elon Musk, udah deh, karena AI nanti akan menggantikan pekerjaan. Oke deh, gimana caranya gue bagi deh sebagian ini gue dibandingkan nanti gue dibunuh. Atau orang-orang ini nggak punya duit sehingga gue nggak bisa, gue jualan juga nggak laku. Teman sekarang sistemnya yang belum ketemu. Gitu. Ya lo kebayang itu kan pengangguran urusannya. Yang kayak ya sekarang kan kayak di Amerika kayak di SF kan sekarang gitu kan. Gila, itu kan gila kan. Itu kan makanya itu contoh yang benar-benar totally dibikin bebas sebebas-bebasnya. Ibaratnya kayak masuk di hutan rimba gitu ya. Orang nggak dilindungi yang di bawah. Kalau di Eropa kan dilindungin kan. Kamu pajaknya gede untuk di sini. Tapi kan orang Eropa juga belajar bahwa kenapa mereka mau begitu ya daripada gue dibunuh. Iya. Gue punya banyak duit terus tiba-tiba rumah gue harus pasangin pagarnya pakai listrik gitu, duri-duri dan segala macam karena orang akan mencuri karena mereka lapar, mendingan gue bagi sebagian gitu. Kalau kita sekarang menuju ke Eropa kalau aku liatin ya. bukan ke Amerika ya? Enggak, karena juga kita akan udah tahu bakalan chaos gitu ya, dan aku tuh yang selalu ngingetin kita nggak bisa kayak begini nih karena pasti akan chaos. Dan aku yakin sih mereka-mereka yang di elit juga paham ya, daripada ini mendingan gue bagi sebagian karena bisnis juga berjalan dengan baik kan tetap gitu. Ya, karena kalau nggak punya duit sama sekali, iya kan? Kita juga punya pengalaman kan ya dulu kalau ketika 98 kan, 98 waktu itu. Dan kan. Itu kemarin pas waktu jangankan 98 pas waktu pandemik aja kemarin, itu kan hampir kan. Aku tuh udah mikir tuh, itu waktu itu kan bapakku udah nanyain, kamu pulang aja pulang. Enggak, kalau ini beneran ditutup mau bener-bener ditutup total, gue langsung pergi. Tapi kan enggak kan? Untungnya enggak tutup. Karena aku tahu bakal chaos. Makanya waktu itu Jokowi kan juga baru bocorin setelahnya. Dia bilangin, semua menteri saya bilang kita harus lockdown total. Tapi saya bilang enggak. Karena dia mulai dari bawah. Dia tahu banget ini bakal chaos. Karena kebayang nggak sih itu kalau tutup total? Iya. Itu kayak apa? Bahkan pasti banyak orang yang marah-marah. Kok nggak ditutup total? Kamu nggak tahu mereka yang hidupnya itu harian. Itu mau kasih makan apa? Aku 2 bulan waktu Delta itu di Bali. Itu mereka cerita, dan kalau orang Bali kan mendingan lebih namaste ya kayak ya kita kan ya namanya juga ini gila gitu, dan itu menyedihkan loh. Aku bahkan naik Grab waktu itu nanyain terus pindah hotel kan, itu salah banget itu nanyain berapa mas semalam, ini murah banget cuman 500.000 semalam. Itu kan hotel dari 70% kan diskonnya. 500.000 itu bisa buat saya bisa buat makan seminggu. Aku langsung diam. It's so sad sih. Karena aku masih bisa, karena aku punya bisa mikirin ketika pandemik mulai itu, bahkan aku langsung bilang ini ini akan 2 tahun. Aku udah bilang sama teman-teman di LSPR dan segala macam gitu. Orang nggak ada yang percaya. Karena aku udah bilang Harvard udah bikin predictionnya ini bakal 2 tahun. So I already prepared in my mindset, my business model, cara menghasilkan uang, cara tabungan itu udah langsung siap gitu kan. Nah ternyata nggak banyak orang nggak gitu. Dia mikirnya, aku pikir cuma 3 bulan, aku pikir 6 bulan, tahu-tahu 2 tahun. Jadi shocknya parah gitu. Dan mereka kan nggak punya ibaratnya backup. Nah yang kayak gitu. Nah ini padahal tuh di digital balik lagi kita tuh berubah cepat banget. Nah orang-orang yang punya agility itu nggak banyak. Dan orang-orang yang mau terus kemudian ada teknologi baru mempelajari terus mitigate the risk itu nggak banyak. Kebanyakan nggak mungkin lah atau pasrah gitu aja. Padahal menurut aku ketika ada yang baru, oke, kita liatin, let's mitigate how I can improve, gimana kita bisa beyond itu gitu ya, gimana kita bisa kayak AI tadi mempercepat pekerjaan kita gitu kan. Kadang-kadang decision making lama, kayak aku sekarang nih misalnya dengan adanya AI, dengan adanya ChatGPT dan lain-lain, bikin presentasi lebih gampang, cepat. Dulu aku butuh setengah hari, sekarang sejam. Tuh, sejam Clement, bukan seminggu. Terus bikin nulis. Dulu aku nulis misalnya kayak di Detik kan udah tahu, temanku bilang, udah nulis aja Detik opini gitu. Itu bisa 6 bulan sekali baru menulis. Sekarang aku bisa nulis kayak seminggu 1 juga bisa. Nulis bahkan dalam media di global, aku nulis di media global untuk ngomongin teknologi Indonesia, karena aku nggak pengen kita tuh hanya dikenal sebagai pengrajin, kerajinan eksotis gitu kan. Nah aku nulis di media yang global itu bersama negara-negara lain yang biasa berbahasa Inggris. Kenapa? Karena aku tinggal nulis dalam bahasa Indonesia, aku bilangin tolong ini dibikin bahasa Inggris sesuai dengan selera editornya majalah ini. Sesimpel itu ya? Iya, sesimpel itu. Wow. Terus kalau bilangin ini bahasanya terlalu susah, aku bilang ini kayaknya bahasanya ini nggak gue banget, dan ini nggak akan bisa dipahami oleh orang awam di seluruh negara berkembang, karena targetku negara berkembang kan. Tolong dirubah menjadi bahasa Inggris yang mudah dipahami negara, langsung berubah.
Jadi easy English. Tapi seberapa banyak orang kita yang memahami ini untuk productivity? Believe it or not, ketika pertama kali aku kenalin ke temanku ChatGPT, yang mereka kerjain apa pertama? Insting kita banget. Cara mencari jodoh. Aku ganteng apa enggak? Penting ya validasi. Iya, benar tadi ujungnya validasi. Tadi kita jual ya. Bener, karena emang kita butuh, itu yang gue pahami bahwa di desain ini kita berkecimpung di sini nih, karena sebenarnya selain kita mendesain buat klien, sebenarnya kita itu memvalidasi Bener. the person. Betul. Dengan apa yang kita punya untuk memvalidasi lo di level ini dengan desain seperti ini, dengan kebutuhan lo ini, lo tuh di sini. Iya. Baru mereka approve. Baru mereka approve, bener. Dan kita nggak perlu ngomong mereka kan. Aduh ibu sukanya gini, emang seleranya begini. Nggak begitu, tapi dia bilang ibu begini. Dan itu sebenarnya dengan ChatGPT lebih gampang kan. Kalau misalnya kita belum ketemu orang yang masih baru gitu, kita targeting. Apa sih impian bawah sadar orang dengan ini, strata pendidikan dia begini, dia dulu segini, kan itu dia variabel ya. Misalnya, dia dulu pernah kuliah di Harvard, ini begini, kira-kira fantasinya dia mau yang kayak gimana. Jadi kita tinggal terjemahkan dalam bentuk desain kan. Iya. Gitu. Nah, tinggal orang-orang tuh harusnya jago untuk begitunya. Cuman ini yang juga menjadi PR gitu. Seberapa kita bisa memahami ini. Kalau kata temanku tuh bilangin, tuh lu must be thanks to your teacher dan semua orang yang sebelumnya karena mengajarkan lu berpikir untuk lebih kita. Memang tadi aku langsung cepet kan. Aku udah kasih tahu bahkan nih, aku nulis ya begini-begini. Ini prom yang aku bikin. Temanku tuh bingung gitu. Kok lu bisa keluarnya begini sih? Karena emang nggak sekali sebenarnya itu nanti orang kan selalu khawatir gitu ya, termasuk kayak di berbagai industri fotografi dan segala macam nanyain. Karena sebenarnya ketika aku masukin kali prom itu nggak langsung keluar, dan kadang-kadang aku tuh diskusi panjang baru kemudian aku minta dia summary. Ya itu benar banget. Itu kan sebenarnya sama dengan keyword. Betul, iya kan? Betul, sama kayak keyword. Begitu lu bisa menemukan keyword yang benar, itu keluarnya tuh ya seperti yang lu mau terus, betul. yang bagus betul, terus. Betul. Tapi kalau lu nggak dapet ya, jadi kayak jelek aja gitu betul. loh. Jadi mereka itu berpikirnya tuh kayak ini, jadi kayak statistik. Nah aku bilang kan semua orang kan di teman-temanku yang di sosial sana langsung kayak, aduh kan aku alergi statistik. Gue dulu juga alergi statistik, but now karena kamu berhubungan sama AI, kamu harus memahami logikanya statistik tuh kayak gimana. Logikanya bukan berarti harus ngitung ya. AI-nya bisa ngitung kok sekarang. Bikin statistiknya, mau bikin gambar-gambar bisa. Yang penting adalah memahami ada namanya variabel, ada namanya parameter. Parameter itu yang fixnya, variabel yang kita mau ganti-ganti. Misalnya tadi, ini ada konsumen ibu-ibu mau mendesain. Terus kemudian dimasukin nih, variabel ditambahin di sini. Variabel kan bisa macam-macam, bisa banyak. Latar belakang dia, jumlah anaknya berapa, terus kemudian pergaulannya dia dari mana, rumahnya di mana. Cuman nanti nah tadi pemahaman statistik kan juga memahami kalau dia dibuat dari luar bisa jadi di Indonesia dia halusinasi, dia nggak terlalu paham karena apa? Datanya belum banyak. Cara datanya banyak gimana? Kita train dia. Kamu masukin nih, ini data sebelumnya. Antropologis orang Indonesia sukanya begini. Tek. Nih kamu baca dari sini dulu, nanti kamu keluarin. Jadi dari data dia yang di sana secara umum, kemudian dia memahami orang Indonesia gimana, dia bisa bantuin kita. Kita kadang-kadang bisa nggak? Kita bisa, tapi kita butuh seminggu, 2 minggu sambil duduk-duduk ngelap, sambil mikirin lagi. Dia kan nggak, dia bisa menghubungkan dengan lebih cepat. Nah itu kalau arsitek atau interior yang jago begitu, Anda langsung cepet banget. Produktivitas kita lebih tinggi kan. Udah ada belum sih Ran? Yang begitu? Belum ada ya? Jadi sekarang masih orang ini yang aku lihat di sosial media, bahkan beberapa arsitek gitu mencoba memasukkan kayak rumah adat keluarnya kayak gini dengan GenAI tadi ya. Jadi tapi aku rasa itu sentuhannya emang luar negeri banget gitu loh. Pasti. Jadi masih futuristik, terus sangat gue yakin yang hidup di situ bukan orang Indonesianya. Betul. Bentuknya doang kayak tapi nggak bisa orang Indonesia masuk. Jadi makanya aku sangat setuju dengan Mas Tuhu tadi bilang bahwa arsiteknya atau desainernya harus upskilling tadi. Betul. Jadi karena apa? Ini hanya membantu kita memproduksi. Betul. Bisa lebih cepat. Betul. Tapi ujungnya bahwa orang butuh divalidasi oleh orang lain. Betul. Bukan mesin yang validasi. Benar. Nah, orang itu siapa? Ya kita as a designers tadi. Iya. Jadi kita memvalidasi kebutuhan lu tuh yang kayak gini-gini. Ini hanya untuk referensi, ya iya. bisa. Betul. Dan
untuk memvalidasi itu menurut gue adalah salah satunya adalah speaking. Iya. Gak bisa kalau kita cuma mengandalkan gambar ngasih ke Iya, dia, benar. ngapain? Iya, Gue iya. hire lo untuk lo bisa ngomong Exactly. apa yang gue mau, apa yang Betul. gue inginkan gitu. Betul, Gitu ya, Mas? betul, bener banget. Jadi ketika kita kasih gambar ke dia, kita bercerita sama dia. Ini nggak kebayang nggak? Ini gambarnya. Karena aku tuh belajar tau nggak dari mana jualan kayak gitu, Selling Sunset yang di Netflix. Itu kan cara jualan dia begitu ternyata. So you know, this is a very big kitchen. So I know that you love cooking. So you bilang, oh gitu caranya orang bule di kalau jualan gitu. Kayak gitu. Jadi dia bener-bener ngebayangin. Oh, you have kids. Ini tuh deket banget loh sama kids internasional yang di sini. So nanti kamu bisa main-main, kamu bisa main-main di kolam renang situ. Nah, itu yang harus digambarkan ketika digambar. Ya. Terus dia ngeliatin, lihat nih, aku kasih ornamen-ornamen ini akan mengingatkan kamu pada pedesaan tempat kamu lahir dulu. Jadi pengen nonton Netflix gue. Iya, itu saling sakit kayak gitu cara dia jualan. Karena dia jualan tuh very high end. Iya. Yang harganya berapa puluh juta dolar. Gue oh gitu cara-caranya dia. Gitu. Jadi makanya dia bisa dapat. Oh, itu yang kalau makanya tadi kalau memang fungsional doang orang nggak akan mau. Dan kita tadi memang harus memahami siapa nih orang ini dan alam bawah sadar dia maunya apa. Nah itu yang perlu kita masukin kan. Dan sebenarnya AI-nya, ChatGPT-nya, spirit job kita bisa cari. Kita nggak perlu belajar sendiri antropologi gitu-gitu kan. Cari aja apa sih alam bawah sadar kehidupan orang Indonesia. Oh, validasi dari mertua misalnya. Itu kan bisa penting kan misal tetangga. Oh my Jadi God. kebayang. Jadi misalnya kan ini kan itu akan munculkan kreativiti kita dalam ketika kita bercerita di gambar itu. Kebayang nggak sih nanti kalau ada arisan tetangga, ibu-ibunya tuh nggak perlu sempit-sempitan karena ini udah cukup nih, ini buat 50 orang satu RT gitu. Dia langsung connect karena dia langsung merasa, oh he really understand my needs. Gitu. Iya, lu ngomong kayak gitu ya, gue tuh baru inget ya, gue tuh baru ketemu klien baru ya. Dia ngomong, saya itu udah ketemu dengan beberapa arsitek, kayak semuanya bagus-bagus ya. Cuman kayaknya kok saya nggak cocok ya. Nah, baru sama orang ini saya tuh saya ngerasa dia paham maunya saya. Itu dia makanya sebenarnya ini juga fenomena ya Mas ya. Interior designer, arsitek udah menggunakan sosial media di mana-mana, memasang semua produk-produk yang pernah dia lakukan. Tapi at the end mungkin ya jatuhnya hampir sama semua kan. Desain nggak ada kan yang tiba-tiba beda banget. Sih? Betul. Kan? Nah, akhirnya tuh orang memilih desain itu bukan karena desainnya, tapi personalnya. Betul. Kadang gitu ya. Yang bisa tadi balik lagi bisa memvalidasi dia. Betul. Bahwa dia adalah orang yang tepat untuk jadi kliennya si Bener. arsitek ini Nah, atau desainer ini. satu lagi. Jadi era digital itu membuat semua orang barrier to entry untuk publish tuh jadi lebih mudah. Sehingga orang jadi bingung. Ya. Harus ada namanya kuratornya. Jadi fungsi kita sebenarnya jadi kurator. Ya. Jadi orang trust kita karena kita bisa mengkurasi informasi sesuai kebutuhannya dia. Karena nggak semua orang itu bisa mengkurasi informasi buat dirinya sendiri. Ya. Jadi kita menjadi kurator dan itu orang membayar mahal untuk itu. Tinggal kita mau ngambil di segmen yang mana kan jadinya gitu. Makanya tadi kayak kenapa bisa lebih mengerti? Karena mungkin tadi sama secara fungsional sama. Tapi we can bring the fantasy yang dia mau to reality. Bukannya Bu ini ada AC nih, AC-nya bagus nih. 4PK. Itu kan yang dikenal nama Apple juga kan. Apple is very good design company in term of storytelling. Dia bisa bilang ini kayak aku ingat banget pertama kali dia memperkenalkan pakai touchscreen. Why you need a keypad if you have the jari untuk bisa melakukannya sendiri. You can be free. Iya, mulai saat itu jadi boom. Langsung boom kan langsung. Karena orang dapat this new fantasy yang dibikinin gitu. Nah, orang tuh kadang-kadang terjebak pada fungsional. Nah, masalahnya satu lagi. Di Eropa itu bahkan aku tuh baca buku, ada profesor khusus storytelling, bayang nggak? Oh. Itu ada bukunya, aku bisa share. Dan dia kasih tahu bedanya kalau aku kan orang industri ya. Jadi profesor itu kan emang suka membuat pola-polanya. Jadi kita tinggal ngikutin pola-polanya. Jadi misalnya nih, storytelling itu harus happy ending.
Terus kamu nggak harus semuanya kayak zaman dulu belajar bahasa Indonesia dimulai dengan introduction baru konflik, nggak begitu. Kadang-kadang konfliknya bisa taruh di awal. Terus tokohnya siapa, apakah tokohnya harus dianya atau orang pihak ketiga atau gimana. Nah itu tuh kita kan tinggal ngikutin itu, dan itu harusnya di semua profesi belajar ini, bukan hanya seorang pendongeng. Karena sekarang orang membeli pendongeng sih sebenarnya gitu. Karena aku ngeliatin ya beberapa orang gitu. Kalau di kampus tuh kadang-kadang masa kayak itu si profesor itu kan sebenarnya nggak pintar-pintar amat, cuma jago ngomong aja. Nah justru karena dia jago ngomongnya itu dipercaya itu, karena orang awam. Karena orang awam belum tentu mikirin technical, mungkin technical ada yang lebih jago. Tapi ya ada aja kan kayak orang Amerika tuh jago banget ngomong. Betul, memang. Iya kan, itu sering banget tau nggak? Tuh orang ya dia jago aja ngomong padahal dia tuh nggak pinter. Kadang-kadang suka kayak gitu kan. Tapi itu akan membuat jadi orang tuh gampang bluffing nggak sih? Tapi dia gitu kan pasti dilihat juga backgroundnya, reputasinya. Benar. Nah itu nanti berikutnya harus balancing antara karena nanti in the end orang kan bisa ngeliatin juga kita bisa deliver what we itu enggak. Itu makanya tadi yang soal scarcity juga ngomong gitu. Jadi kita bisa menciptakan scarcity tapi ujungnya kita harus bisa deliver itu. Jangan sampai kita ingkar janji terhadap, karena itu soal trust kan. Merpati tak pernah ingkar janji. Nah janjinya kita nggak boleh over promise pada sesuatu yang kita nggak bisa deliver. Orang lebih suka sesuatu yang lebih terukur dan bisa kita delivery. Dan mendingan kita jujur. Oh it's not my expertise. You can go to, I can recommend you to other person. Iya, itu tuh benar banget toh. Iya, dan kita kan juga diapresiasi sama dia kan. Dia tahu bahwa okay, you know your limits, and I go to the trusted and the right person. Dan orang yang itu akan double impact. Orang yang si orang yang kita bantu di advising untuk ke orang lain, dia merasa apresiasi kita. Orang yang kita kasih job juga pasti akan refer back ke kita someday. Makanya aku selalu nggak takut kayak gitu. Oh, it's not my expertise. But I can give you another person yang sesuai dengan ini. Gitu. Kalau memang itu bukan di bagian yang aku tahu. Kenapa? Karena dengan begitu reputasi kita tetap dijaga. Karena kan ini era digital kan sadis banget ya, gampang banget. Sadis bener. Segampang itu, bener. Bintang 1 dan 5 dan authenticity dan itu kan menjelarnya cepat banget ya. Itu juga jeleknya di era digital. Nah, dengan adanya authenticity-nya kita bangun invest di sosial social network dan social investment ke orang-orang. Ketika ada orang yang berusaha ngejelekin kita kan nggak bisa tahu ya. Industri kan selalu gitu ya. Ada orang-orang yang mau blackmailing dan segala macam. Kita punya banyak pembela. Bener nggak? Kita nggak perlu bayar dia dan kita nggak perlu ada di situ, tapi dia membelain kita. Karena itu penting juga. Setuju. That's what we call it social investments gitu loh, social asset yang kita punya. Karena orang kan mau ngebantuin kita juga, dia ngebelain habis-habisan kayak Apple gitu kan, walaupun dibully habis-habisan. BTS gitu ya, artis Korea dibully habis-habisan sama yang nggak suka, wah gila dia eksis luar biasa karena consumersnya dijaga dengan benar-benar, mereka di treat dengan baik. Dan tapi tadi berikutnya juga kita harus tahu siapa nih orang-orang yang harus dijagain. In our industry stakeholdernya siapa? Kayak aku tuh selalu memonitor gitu. Even kayak I have my yearly plan, bikin mind mapping. Aku mau kemana? Terus kemudian aku harus ngejagain siapa? Karena nggak mungkin ngejagain semuanya. Nah tuh, nggak mungkin jagain semua tuh Ren. Nah terus berikutnya, tau nggak apa yang aku lakukan sekarang ada ChatGPT? Aku minta ChatGPT bikin pembobotan. Aku punya 5 stakeholder, pentahelix. Tolong dong bikinin percentage dari tiap-tiap stakeholder berapa persen. Bisa. Dan alasannya bisa. Karena aku gak perlu mikir, kalau enggak kan aku harus riset, trial and error gitu loh. Nah itu loh yang kayak gitu-gitu tuh orang gak pernah kebayang. Aku ngeliat Mas Tugu ini orang yang paham banget ya posisi dia di mana gitu ya. Dan bisa bukan cuma monetizing tapi untuk memproduksi hal-hal jauh lebih efektif dan efisien dengan segala kemajuan teknologi. Iya, harus. Apalah segala macam dengan digital yang sekarang ini untuk jadi menghasilkan yang jauh lebih banyak. baik, ya, lebih banyak. Bener. Ya, nah itu juga aku jadi inget kemarin tuh ada juga media baru nulis di US ya, dia bilangin the next billionaire itu datang karena adanya AI dan ChatGPT. Kenapa? Karena orang bisa kerja individual as entrepreneur, dia nggak perlu punya tim, tapi dia bisa ngasilin billionaire.
karena efisiensi kan. Efisiensi. Karena dia bisa jadi kayak dulu sebelumnya dia butuh tim riset sendiri, tim ini sendiri, dia nggak perlu. Itu udah tergantikan. Tergantiin sama ini. Tapi tadi dia memang harus punya kepintaran untuk mengolah informasi. Kayak jadi kadang-kadang kayak gini deh, temanku tuh ada ya, dia consultant on perusahaan tambang lah, aku nggak perlu sebut, dan dia sangat dekat sama ini. Bagi aku, bikin ChatGPT kan gampang banget kan. Tuh tolong dong, aku tuh butuh summary on ini. Aku cuma pakai 5 menit, 10 menit selesai, kirim ke dia. I just help her. Tapi kan sosial asetnya kan luar biasa. Dan itu kan trading of barter of skills kan sebenarnya. Kebayang nggak kalau aku dikasih akses tuh A1 yang dipunyanya dia gitu kan. Ibaratnya kan kita investment budi, ibaratnya orang itu. Dan itu bagi aku tuh no cost at all. I just do it in 10 minutes. Investment budi tuh coba ya, itu keyword itu. Itu keyword banget kalau menurutku, apalagi di Indonesia ya. Karena aku tuh merasakan sendiri beberapa orang yang kadang-kadang tuh give me a job setelah sekian belas tahun, sekian puluh tahun nggak pernah ketemu, tim kantor lama dan segala macem gitu ya. Atau dulu karena kerja bareng atau apa tiba-tiba, but ya berarti kan ada dari good news di situ kan, gitu. Bahkan kayak sama timku gitu ya di digital. Dulu tuh penggantinya Rifki. Pas dan dia dulu itu menurut aku tuh not very good perform. Dan aku bilang sendiri sama dia, we as a friend we are good, tapi sorry to say you are as a manager not good. Tapi sekarang tau gak, dia jadi VP Bank Neocommerce dan kemarin dapat award di LSPR as a very good alumni. Karena dia orangnya sangat humble, mau belajar, dia rata-rata. Karena aku tahu pas dia mau lulus pertama itu waktu ada beberapa orang yang kerja bareng di company-ku digital agency yang pertama. Ada temannya tuh lebih printer. Tapi dia tidak se-humble ini. Dia sangat persisten dan resilience. Be Iya. humble. Bener, dan asking, dia selalu asking. Aku udah bilang waktu itu kan, pertama waktu ada alumni award LSPR tuh kirim ke dia, karena aku tuh masih sering ketemu kan. Ini kayaknya kamu cocok deh. Enggak deh, gue nggak gini-gini. Terus kemarin tiba-tiba ngubungin, tuh datang nggak acara alumni award? Nggak tahu nih, kayaknya belum ada undangan, tapi aku tahu nih kayaknya dia dapat. Kamu kenapa? Ya ini gue datang diundang, dia bilangnya di nominasi, aku nggak mungkin, pasti ini dapat. Ya aku bela-belain datang. Kenapa? Bagi saya it's important moment buat dia dan it's also important moment for me. Tadi invest budi tetap. We never know. Gitu kan. Dan itu yang menjadi butuh sebenarnya di era sekarang, dan orang tuh merasa kayak nggak perlu lah video call aja cukup, padahal itu nggak penting, nggak bisa. Aku pernah di Marriott Bonvoy ya. Itu kan ada layering membership. Tahu nggak, layering membership yang di atas itu selalu bukan hanya dikasih makanan, tapi ditulis tangan kartunya. Karena itu menunjukin sincerity, dan itu dari manajernya. Ya. Kita merasa diperhatikan. Merasa diperhatiin, dan itu menurut gue, bagi gue kayak, padahal gue orang marketing ya tahu banget gitu-gitu. Dan itu kan peres ya, tapi kan itu happy banget. Jadi kalau aku beli tetap aja ya, happy. Iya tetap aja happy. Walaupun aku tahu dimanipulasi, tapi tetap happy. Gimana dong? Jadi aku jadi setia, gimana dong? Bela-belain. Gimana tuh coba kalau kayak gitu? Sebenarnya tahu kalau dimanipulasi, tapi tetap happy. Karena mungkin karena ketika semua sudah digital, betul. Ketika ada human touch-nya itu, mau dia manipulatif atau enggak, tapi itu yang membedakan dia dengan print-printan. Benar. Semua yang sifatnya massal dan personal touch itu kan jadi mahal kan sekarang. Zaman dulu murah. Iya. Karena semuanya begitu. Justru yang mahal dulu digital ya. Iya, dulu digital jadi mahal banget. Tapi karena ketika digital udah menghampir ada di segala bidang dan lini, iya. Personal touch itu beda. Ya, makanya balik lagi ke scarcity-nya kan. Scarcity-nya di mana gitu. Dan itu benar-benar mereka tuh kayak di train kadang-kadang. Aku masih dari waktu itu pernah di Halaman Ubud, aku masih ingat banget. Itu dari Jawa aja kita belum pernah ketemu tuh, pegawainya bilangin, "Oh iya Pak Tuhu, selamat." Itu kan very simple kan sebenarnya. Just very simple touch. Itu buat lu jadi pengen ke situ terus kan? Iya, dan gue jadi loyal. Iya kan, jadi loyal. Nih ya, gue dinas nih ya ke satu hotel. Pas awal itu ya, dia tuh men-treat kita nih ya sama tim gitu ya. Oke gitu ya, bener. Ada selamat datang Mira, terus tuh ada coklat, ada apa gitu. Yang ada memang jadi pengen ke situ terus gitu loh. Sampai at the end gitu ya,
registrasi lama gitu kan, nih mungkin udah makin rame Iya, ya. iya, Terus udah nggak ada lagi tuh selamat datang Miranya, coklatnya nggak ada. Gue tuh, gue pindah aja di hotel. Iya, jadi gitu. Karena kalau nggak kan nggak ada lagi yang membedakan dia dengan yang lainnya adalah what is personal touch. Karena sekarang orang maunya personalisasi. Digital itu membuat semuanya bisa jadi personalized. Lo tahu, kalau gue berusaha untuk gini, ya oke lah ya kita emang butuh personal, tapi gue tuh mempelajari itu dan tau nggak, semua ke tempat apapun yang gue lihat ada orang pakai nama di sininya, itu sekarang gue selalu baca namanya. Jadi ketika Dadah Mira, di Indomaret, makasih Mira, gitu ya. Gue bilang, Iya, "Mas pasti Budi," mereka jadi gue happy langsung, ya. Mas Budi ada, dia tuh Kaget lah. dan langsung dia men-serve gue. Nah, iya itu sebenarnya penting. Pokoknya Benar. semua- Pasti di-serve lebih itu di kan. semua Iya, yang iya, iya. menggunakan Benar. nama itu akhirnya jadi SOP gue untuk membaca namanya dulu, dan gue nggak panggil Mas, gue langsung nama Mas Budi, Mas Mbak ini. Gue Makanya mencoba dia untuk udah ngerti born itu. good storyteller nih. Ya, gitu. Makanya langsung dan dicintai luar sama biasa. klien-klien. Itulah berusaha gue membuat kan gini, empati itu mungkin emang bawaan, tapi bisa dipelajari. kalau mau. Bisa. Iya, Karena satu-satunya untuk melawan AI itu. Betul. Iya. Dan itu bisa di-train ya Mas ya. Sangat bisa. Karena sebenarnya aku tuh dari jujur ya, aku tuh zaman dulu waktu kecil itu sebenarnya very introvert kan, sangat takut. Bahkan sama tangga. introvert. Tuh kan, orang nggak percaya. Kok bisa? Kok bisa? Karena industri dan kebutuhan duit membuat aku harus. The power of kepepet membuat Iya. orang introvert jadi extrovert. Jadi dulu tuh bahkan ketemu orang, misalnya tetangga lewat, aduh banyak orang, aduh gue males gimana cara itunya. Sampai dipikirnya sombong, karena aku tuh takut sebenarnya. Tapi aku mempelajari bahwa oke, this is sebuah profesional, orang akan suka dengan ada empati dan lain-lain. So I switch gitu loh, mempelajari karena ada satu titik belajarin, oh ternyata kamu pintar aja nggak cukup. Iya. Aku baca ada evidence based on research gitu ya, bahwa dia bilangin orang IQ-nya mau setinggi apapun, kalau dia nggak punya IQ, dia bisa di jalanan. Kamu nggak mau gitu dong. Iya, My iya, insecurity, iya. I want to be success gitu. I'm very ambitious. Ya, akhirnya oke, let's switch, belajar gitu ya. Yang dulunya akhirnya belajarnya apa coba? Ikutan organisasi di kampus. Walaupun awalnya juga gedeknya minta ampun, kan ini orang lama banget kerjanya. Kok aku harus mendengarkan yang begini-begini ya? Aku langsung kayak capek banget gitu kan. Tapi makanya sekarang tuh kayak tim gue selalu bilang, si Rifki tuh apalagi bilangnya, tuh lu kok gampang banget sih switch. Ini orang pemerintahan tuh tiba-tiba lu ketemu sama startup tuh gayanya beda banget. Ya it's a skill. Dan itu mencoba Skill, untuk berdiri di posisi yang orang itu. Betul. Itu cara mempelajari empati. sebenarnya. Bener, empati. Jadi semua whole package, mulai cara berpakaian, cara ngomong, bahasa, gesture, itu kan langsung jadi switch semua kan. Iya. Dan kalau orang nggak biasa ya nggak gampang, apalagi anak sekarang tuh ya. Jujur aku tuh pernah kerja dengan beberapa influencer, itu hanya asik di depan layar. Begitu di depan layar. Begitu dia di luar di layar. luar Di luar itu, layar. itu dia banget. Dia sibuk sama handphonenya, dia nggak ngerti cara ngomong. Itu ironis sih. Itu banyak. Banyak banget karena waktu itu kita pernah ada brand nih, brand manajernya di situ, terus dia dipakai syuting tuh kan lagi break itu, Mbok yang ngobrol sama brand manajernya, karena kan lu biar paras-paras biar dapat project berikutnya dong. Kalau kita kan gitu dong, walaupun Iya, capek iya, atau iya, apapun, ya lu harus dong Sangat. paras-paras dong. Networking. Iya, networkingnya enggak, dia langsung sibuk menyendiri begini-begini. Gue juga kadang-kadang nggak nyaman, tapi gue harus melakukan itu gitu loh. It's part of the job. Iya, Karena iya, you are working as alone. Kalau enggak ya nanti kamu naik, setelah itu hilang gitu loh. Iya, benar. Star syndrome-nya. Ini ya obrolan ini ya sebenarnya tuh ya. Relate banget dengan keadaan sekarang, Iya, relate. dengan semua Bener. orang. Dan gini, sangat ini banget ke semua umur. Ya kan? Iya, Ke iya, kita benar. juga masuk dan ke model ke anak gue gitu. Aduh ya ampun, ini anak gue ya harus gue paksa nih dengerin nih podcast. Iya. Keren banget yang obrolan kita dengan Mas Suhu ini gitu loh. Ini nggak kerasa waktunya Mas Tuhu, tapi ini mungkin pertanyaan terakhir dari gue, mungkin lo nanti ada. Ya. Mas Tuhu sudah malang melintang lah di dunia digital, marketing dan strategik dan lain sebagainya. Ada nggak yang Mas Tuhu sesali sampai saat ini, yang Mas Tuhu udah pernah lakukan dan yang mungkin juga belum Mas Tuhu lakukan? Oke, yang saya sesali itu, ada satu. Dulu aku terlalu banyak mikir. Jadi aku ingat banget Overthinking. overthinking. Jadi waktu itu apply beasiswa.
temanku tuh kan biasa lah kalau di kampus kan kadang-kadang orang-orang tuh baik tapi juga kompetitif ya. Jadi aku tuh overthinking untuk ini itu kayaknya masih gitu. Dia diem-diem mereka pada apply, aku nggak apply, mereka pada dapat. Kenapa lu nggak apply? Karena dia overthinking waktu itu. Jadi nggak mikir cobain aja dulu gitu. Ya, karena nggak semua overthinking tuh ternyata baik ya. Iya. Jadi aku mikir oke, terus tahun berikutnya aku apply. Gitu. Jadi akhirnya aku merasa bahwa oke, don't overthinking. Cobain dulu gitu loh. Kalau memang mendingan gagal karena emang sudah dicoba dibandingkan gagal tidak mencoba sama sekali. Dan kamu lihatin orang di sekitar kita dan kayak itu temen deket banget loh. Jadi kayak satu geng dan mereka nggak cerita. Dan aku waktu itu juga kayak kok mereka nggak cerita ya, tapi emang di dalam dunia kampus ini kan emang begitu ya, teman kompetitif gitu ya, kayak kamu udah play nggak? Enggak pas wawancara loh kok ini ada wawancara, ini juga ya, oke baiklah gitu loh. SD ya, kamu udah belajar belum ulangan? Belum gitu pasti nilai 10. Iya 10 gitu kan. Aduh, itu basic banget orang Indonesia gak sih? Iya banget kayak gitu. Tapi akhirnya aku belajar untuk kayak tadi, oke, you just overthinking for everything. Kalau emang itu masih dalam toleransi, costnya ibaratnya biaya apapun ya, biaya sosialnya, biaya pengeluaran duit yang itu tuh nggak terlalu tinggi, kenapa nggak dicoba? Kalaupun gagal, kamu belajar dari kegagalannya apa, kemudian di-improve berikutnya. Coba aja gitu loh. Iya, benar. Ada yang mau ditanya lagi sebelum kita tutup acara hari ini? Gue tuh pengen tahu ya, dengan segala hal pekerjaan profesi Mas Tuhu yang sudah jalanin ini ya, gue tuh pengen tahu, lu tuh punya idola nggak sih Mas Tuhu? Idola? Siapa ya idolanya ya? Panutan nggak, atau bukan panutan juga nggak apa-apa, tapi lu adore sama tuh orang gitu, ada nggak sih? Ada beberapa sih sebenarnya gitu. Jangan banyak-banyak. Banyak. Oke, mungkin yang paling menginspirasi gue itu adalah Obama kayaknya. Aku pernah baca biografinya dia kan. Why? Oh ya? Karena dia itu pernah ada fase di mana pas kuliah itu adalah lost identity. Dia lost identity karena tadi kan dia sempat narkoba segala macam. Dia cerita di buku itu bahwa karena dia merasa playing victim. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu? Karena dia half white but half black. Di black nggak terima, di white juga nggak diterima gitu. Dan kemudian dia belajar untuk memaafkan masa lalunya dia. Dia pergi ke Afrika, dia melihat, dan barulah makanya kemudian kenapa dia bisa jadi presiden segala macam, karena dia tadi pelajari what is my mission in life gitu. Karena aku belajar apa tadi bahwa ketika dalam keadaan yang titik terendah, what you can do, you must be bounce back. Dan ketika dia mengalami kebingungan what's the identity, he find the way untuk find the identity dan kemudian defining dia mau kemana gitu. Barack Obama. Pantas Mas Tuhu itu ya, belajar hal-hal dia banyak baca buku nih. Belajar banyak buku. Iya, aku belajar banyak. Sehingga punya wawasan yang banyak banget, bahkan orang yang nggak ada di sini juga gitu ya. Dan itu yang bisa diambil untuk melawan tadi dunia digital yang makin kejam ini ya. Iya, benar-benar perubahannya cepat banget. Sehingga kita harus punya tahu di mana kita berada, bagaimana kita beradaptasi, gitu ya Mas ya. Iya, betul. Terima kasih banyak Mas Tuhu Nugraha udah hadir di sini di dot.podcast. Untuk nextnya nanti kita akan undang tamu-tamu berikutnya. Terima kasih Mas Tuhu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Yang pasti di sini di Benda Design Hub ini kita memang misinya adalah membangun jejaring. Iya, makanya namanya DOT. Jadi ya DOT kan? itu titik Mas. Titik itu cikal bakal garis, cikal bakal bidang yang menjadi sebuah desain. Dan itu juga di sini kita connecting the dots. Oke, mantap. Thank you Mas Tuhu, selamat siang. Terima kasih banyak. Bye.